saya tanyakan bagaimana caranya mendaftar merchantnya, Pak. Apakah kita punya produk, kemudian kemana gitu loh, Pak? Oke. Ya, produk kita kan murni ini ya, Pak, murni rupiah kan, jadi nggak pakai koin gitu. Oke, silakan Pak Anton jawab. Ya. Baik, oke. Jadi memang Tokopedia ini didesain nantinya ya, didesain untuk melakukan siklus rantai perdagangan menggunakan CoinPay ya, nantinya ya desain ke sana. Tapi untuk inkubator itu kayak apa namanya, latihan lah ya, simulasi, tapi simulasi beneran ya, testing begitu ya, bisa digunakan uang fiat ya. Jadi Bapak Ibu kalau UKM ataupun berminat menjadi seller atau pedagang ya, itu video tutorialnya sudah lengkap, ada ya. Nanti kalau ada kendala, ada grupnya juga, boleh nanti DM ke saya langsung Ibu ya. Nanti akan saya share materi lengkap bagaimana kita meng-create merchant atau toko ya. Kemudian bagaimana kita menambahkan produk, bagaimana kita men-setup harga, bagaimana kita mengelola pembelian, kalau ada pembelian masuk online, kemudian bagaimana kita bisa memenuhi atau melakukan settlement terhadap pembelian dari konsumen ya, dari teman-teman juga yang merupakan pionir dan juga anggota KPIG, begitu kurang lebihnya Ibu. Nah, makanya dari itu kami meworo-woro semua untuk ayo di setup etalase showcase-nya, Tokopedia ya, tokonya, etalasenya segera di setup. Apapun produk Ibu, dari jarum pentul sampai kapal pesiar lah katakan begitu ya, apapun produknya ya, ada produk herbal, ada produk kecantikan, ada segala macam ya, boleh makanan, minuman, kebaya, fashion begitu Ibu, boleh silakan supaya rame nanti di Tokopedia, sehingga kalau benar-benar nanti sudah open minded, sudah pasarnya sudah lengkap di situ, tinggal bisa ditransaksikan. Begitu kurang lebihnya Bu Sri, nanti DM langsung ke saya saja, boleh? Iya, terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Iya Bu Sri ya, karena buat internalnya nanti bisa langsung japri Pak Anton ya Bu Sri ya. Oke, bisa dilanjut, silakan teman-teman yang lain. Ini banyak mewakili pertanyaan di bawah sana Pak Anton, boleh ya Pak Anton ya? Boleh, silakan. Oke, ini teman-teman di bawah sana itu banyak yang galau gitu kan, galau dalam hal apa-apa, banyak banget sih marketplace-nya kan gitu. Ada marketplace A, B, C, dan D kan begitu. Jadi apa saja sih kelebihan daripada Tokopedia itu sendiri kan begitu, dibanding marketplace yang lain? Ini yang banyak dipertanyakan. Nah, banyak pesanan motor, mobil, dan sebagainya. Nah, di sini tadi sudah disinggung sedikit dari jarum bentul sampai kapal pesiar. Apakah mekanisme di Tokopedia tersebut terkait properti, otomotif, dan lain-lain itu seperti apa gambarannya Pak Anton? Baik, ya, semua marketplace bagus dan baik Bapak ya. Jadi tapi kita punya diferensiasi dibanding marketplace yang lain yang bergerak di ekosistem by network ya, meskipun sesama marketplace yang dari Indonesia ya. Bedanya apa? Kami satu-satunya berbadan hukum koperasi. Artinya apa? Tokopedia ini dimiliki oleh segenap anggota KPIG, ya, terkhusus ya para pionir, ya, yang tergabung di KPIG. Jadi menjadi owner dari Tokopedia, itu pembedanya. Yang kedua, kalau Tokopedia nanti rame dan memiliki labanya bisa nikmati semua, ya. Jadi bukan kapitalis. Ya, bedanya itu. Jadi bisa dinikmati oleh seluruh anggota. Dari jualan jarum bentul ada untungnya sampai jualan kapal pesiar ada untungnya. Keuntungan itu setelah dikurangi beban operasional menjadi neto atau profit atau laba bersih, itu yang disebut SHU. Nanti ada kapasitas persentase SHU-nya, itu akan dibagikan atau dikembalikan kepada seluruh anggota KPIG yang notabene adalah para pionir secara khusus. Begitu ya. Nah, itu pembedanya. Apa sih bedanya? Itu bedanya Tokopedia dengan yang lain ya. Kemudian yang kedua, mekanismenya bagaimana Pak? Orang bisa jualan jarum bentul sampai kapal pesiar. Ya, contoh ya,
sering yang di seliweran di Telegram maupun di WhatsApp grup itu adalah Pajero Sport dari Mitsubishi ya. Itu 3 berlian ya, ATPM-nya, agen tunggal pemegang merek. Nah, para ATPM di daerah dia punya showroom ya masing-masing, itu nanti mereka bisa masuk menjadi merchant toko di dalam KPIG, Bapak Ibu. Contoh misalnya Kramayuda atau 3 berlian di Kota Medan misalnya begitu ya. Nah, nanti beliau masuk menjadi anggota KPIG ya, salah satu lah mungkin sales manajernya atau sales personnya ya, menjadi anggota KPIG ya, kan juga tidak memberatkan toh ya. Nah, menjadi anggota KPIG nanti dia bisa buka merchant ya. Nah, memang syaratnya kalau di KPIG khusus untuk vendor kendaraan mobil baru ya, itu memang ATPM. ATPM itu agen tunggal pemegang merek, artinya ya kalau Toyota ya ada beberapa, ada 3 kalau nggak salah ya, ada Auto 2000 ya, ada Tunas dan sebagainya lah begitu. Nah, itu nanti masing-masing daerah, karena kan per wilayah ya, nggak mungkin masa orang maksudnya dari asal dari Sulawesi Barat belinya di Medan begitu kan, karena kepengurusan untuk pajak ya, samsat dan sebagainya, itu kan akan merepotkan. Jadi nanti masing-masing daerah kan pasti punya ATPM ya, cabang di masing-masing wilayah, itu mereka bergabung saja. Makanya itu tugas pengurus di masing-masing wilayah untuk mengajak para vendor bergabung. Yuk bergabung begitu ya, bukan secara institusinya, mungkin salesman-nya atau sales manajernya bisa ikut jadi anggota KPIG, nanti Anda punya produk tinggal dipajang di situ ya, sehingga pada waktunya open minded dan secara valuasi koin pie-nya itu bisa diperdagangkan atau digunakan. Nah, disitulah terjadi transaksi, termasuk rumah sama ya, rumah properti bisa developernya yang ikut jadi anggota, atau sales dari si perumahan itu jadi anggota KPIG, kemudian membuka merchant, membuka toko di situ ya. Tipe-tipe rumah, jenis klasternya bisa dijajakan atau ditampilkan di dalam etalase itu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi apapun barangnya. Nah, kalau kemudian mereka yang misalnya, Pak, kalau saya bukan jualan rumah, saya bukan jualan mobil, bahkan jual beli mobil bekas pun boleh pribadi ya, artinya saya punya usaha jual beli mobil bekas begitu ya, jadi anggota KPIG, kita buka merchant ya, kita set up di situ mobil-mobil second yang saya jual juga bisa langsung diperdagangkan begitu. Jadi konsepnya ke sana. Nah, Tokopedia mewadahi semua jenis barang dan jasa Bapak Ibu ya, jadi nggak cuma barang tapi termasuk jasa juga ya, seperti itu. Jadi misalnya Bapak Ibu butuh, saya mau bikin gedung ya, karena koin pie-nya cukup banyak begitu ya, sudah open minded, wah dia mau bikin gedung 7 lantai rumahnya begitu ya. Nah, di situ ada arsitek, ada pengembang, developer, ada kontraktor juga bisa bergabung. Artinya Bapak Ibu bisa memilih atau membeli layanan jasa, tidak hanya barang ya. Di Tokopedia didesain untuk bisa ke sana. Begitu Pak Rebis kurang lebihnya. Jadi itu mungkin bisa mewakili apa sih bedanya Tokopedia dengan yang lain. Yang paling beda adalah karena kita berbadan hukum koperasi, sehingga Tokopedia dimiliki oleh semua anggota, tidak terkecuali. Tidak hanya dimiliki oleh 1-2 orang gelintir saja. Kalau berbentuk perseroan atau PT, ya jadi dimiliki oleh pemegang saham di PT itu. Begitu Bapak Ibu ya. Terima kasih. Cukup jelas Pak Anton dan teman-teman semuanya ya. Buat yang lain juga nanti kita kasih kesempatan. Satu pertanyaan lagi Pak Anton, ini terkait masalah teknis pembayaran transaksi ya, dimana kita di sini adalah semuanya pionir. Nah, di mana pionir ini adalah pemilik koin pie. Nah, sementara teknis untuk teknis transaksi dalam bentuk contohlah otomotif lah gitu kan. Dalam hal ini bagaimana pihak Tokopedia memfasilitasi trik tersebut, trik pembayaran transaksinya dari pihak showroom ke pihak pionir itu sendiri. Seperti contohnya si A membeli mobil di marketplace Tokopedia, dia membayar dengan Pi atau seperti apa Pak? Sementara kan fiat di Indonesia ini kan dinyatakan rupiah adalah sebagai alat transaksi yang sah di Indonesia, seperti itu Pak. Gimana itu penjelasannya? Oke, baik, ini dalam konteks sudah open minded berarti ya. Oke, baik. Ya. Jadi Tokopedia
dengan badan hukumnya KPI Koperasi tadi, karena sekarang masih moratorium oleh Bapepti ya untuk mengajukan izin pembentukan atau crypto exchanger ya, jadi bursa kripto pendirian, sementara ini kan di moratorium. Nah, untuk itu tim jadi komandani oleh Pak Ahmad Mustafa sedang melakukan yang paling kenapa seperti itu begini. Jadi di saat ada terjadi nanti ini versi mudah-mudahan di akhir Maret sudah di launch ya nanti dari Tokopedia. Jadi versi terakhir Tokopedia nanti harga komoditas baik itu barang maupun jasa itu akan tampil dalam koin Pi yang besar, koin Pi-nya besar ya, rupiahnya kecil. Rupiah itu adalah hasil konversi ya. Sementara ini kita menganut GCV. Jadi artinya apa? Artinya bahwa nilai barang itu ya dalam bentuk rupiah kan misalnya Pajero Sport 600 juta begitu ya. Nah, angka 600 juta itu akan dikonversi senilai dengan koin Pi-nya dalam valuasi GCV ya 314 ya, sekian begitu ya. Nah, 34158 kalau nggak salah ya. Nah, USD. Nah, kurs USD itu akan kita ambil misalnya supaya tidak repot itu setiap jam 7 pagi ya, nilai kursnya berapa secara rupiah. Nah, itu sebagai pembaginya nanti akan ketemu nilai kendaraan itu berapa 0,0 berapa pi begitu ya. Nah, kalau misalnya Pak Revis tertarik kemudian Pak Revis mau beli, maka kita sebagai mediator atau middleman dari ekosistem ini dipercayakan oleh core team memiliki mekanisme untuk mendedak atau mengurang. Jadi begini, kalau Bapak sudah sepakat nih harganya 0,01 pi misalnya ya, atau 0,1 pi yang biar gampang gitu lah ya, dari nilai koin Pi Bapak misalnya 10 pi supaya gampang ngitungnya ya. Jadi nanti saldo Bapak tinggal 9,9 pi ya, karena 0,1 nya sudah diambil. Nah, 0,1 ini akan di hold dulu Pak oleh Tokopedia, di hold sampai Pak Revis mendapatkan Pajero-nya ya. Nah, Pajero-nya sudah diantar, sudah clearance ya, semuanya sudah oke. Nanti Pak Revis akan mengklik setuju ya, apakah barang yang Anda terima atau jasa yang Anda terima sudah sesuai. Kalau iya, klik begitu, maka 0,1 ini akan dikonversi Pak. Yang mengkonversi adalah mitra dari kita, Toko Pintar tadi ya, mengkonversi dalam rupiah, misalnya ya, dikonversi dalam 600 juta tadi. Nah, uang fiat ini akan dikirim kepada ATPM, agen tunggal pemegang merek. Nah, apakah ATPM itu akan mengkonversi balik ke Pi? Silakan, tidak juga tidak apa-apa, begitu ya. Jadi itu mekanismenya. Kenapa harus kita konversi? Sekali lagi ya, undang-undang mata uang belum direvisi. Kalau nanti direvisi bahwa di NKRI boleh menggunakan alat tukar selain rupiah, baru kita bisa direct Pak Revis tanpa harus melalui exchanger, tanpa harus melalui ditukarkan dulu dalam rupiah ya, seperti itu. Jadi bisa langsung nih 0,1 pi dipotong tinggal 9,9 pi tadi masuk 0,1 pi ini ke dompetnya si penjual atau ATPM tadi. Kurang lebihnya begitu Pak Revis mekanismenya. Oke, luar biasa sekali. Tokopedia ini bisa dikatakan memiliki mini exchange dalam aplikasi tersebut, begitu Pak Anton ya. Jadi para pionir tidak perlu susah-susah mengkonversi koin mereka ke dalam bentuk rupiah, tetapi sudah dibantu fasilitas dalam Tokopedia tersebut, begitu Pak ya? Betul. Nah, selisih kursnya menjadi keuntungan Tokopedia yang akhirnya kembali lagi ke anggota. Menariknya apa? Penjual untung, pembeli untung Pak, dua-duanya untung Pak. Ya, terutama kan kebanyakan pionir kita kan tidak mau ribet ini Pak, tahunya kirim koin barang dapat gitu kan intinya kan. Di sini saya melihat Tokopedia bisa memfasilitasi hal tersebut. Nah, di mana di agenda yang lain, platform yang lain kita tidak menjelekkan, semuanya kita berkompetisi demi kebaikan bersama. Nanti akan para pionir lah menilai di mana yang paling mudah digunakan aplikasi untuk memfasilitasi niat mereka untuk memiliki sesuatu hak milik, contohnya kendaraan. Di situ kita melihat contohnya mobil lah begitu ya. Di satu platform begini
begini sistemnya, platform A begini, platform B seperti ini, dan Tokopedia melengkapi segala kebutuhan, begitu Pak Anton ya. Betul. Jadi teman-teman di bawah nanti bisa menilai sendiri apa kelebihan toko A, apa kelebihan Tokopedia dan sebagainya, dan di mana kelebihan Tokopedia itu sendiri. Nah, di mana saya melihat di sini Tokopedia telah menyiapkan suatu platform yang bisa mengkonversi Pi itu dalam fiat money. Kenapa? Karena di negara kita sendiri telah ada undang-undangnya sebelum dirubah ya, dalam bentuk mata uang fiat kita yang berlaku sah di Indonesia adalah rupiah. Jadi kita tidak melanggar undang-undang yang berlaku begitu. Jadi kita tidak ragu lagi tentang Tokopedia tersebut, bagaimana mekanisme yang diterapkan, dan apapun agenda yang di mereka adalah Tokopedia itu jika kita menjadi anggota KPIG, kita secara otomatis menjadi pemilik KPIG tersebut begitu, Tokopedia tersebut begitu maksudnya. Oke, terima kasih Pak Anton atas penjelasannya. Mungkin teman-teman yang lain di bawah mungkin masih ada pertanyaan yang lain, silakan teman-teman, kita kasih waktu. Monitor Mas Repis. Ya, jadi seluruh anggota pionir harus wajib menjadi anggota KPIG ya Mas Repis ya. Nah, ya, jawab langsung Pak Anton atau Pak Ahmad mungkin. Mungkin kalau pertanyaan ini boleh Pak Ahmad Mustafa. Silakan Bapak. Baik. Jadi begini, terkait dengan anggota KPIG ya, pionir. Jadi anggota KPIG itu boleh pionir, boleh bukan pionir. Karena sifatnya koperasi terbuka untuk siapapun, sehingga platform KPIG itu disediakan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kira-kira begitu, Bu? Kasih Pak Ahmad. Jadi Sama-sama, itu untuk Bu. ini ya Pak, supaya kita itu untuk bertransaksi menjual atau membeli itu ya Pak, menjadi anggota KPIG itu ya. Betul, karena itu adalah milik dari setiap anggota di seluruh Indonesia. Baik, terima kasih Pak Ahmad atas penjelasannya. Baik, sama-sama Bu. Terima kasih Bu Imrona dari Tangerang. Silakan, ada lagi teman-teman yang lain, silakan kita support. Ya, Assalamualaikum Pak Ahmad, Pak Rafis. Waalaikumsalam Pak Budi Wijaya. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya Pak, dengan adanya Tokopedia ini sebagai wadah atau marketing setiap produk anggota pioner atau anggota KPIG yang memasarkan produk-produknya. Nah, saya mau bertanya, kira-kira ada potongan berapa persen setiap produk yang kita masukkan atau yang terjual lewat marketing KPIG, maupun Tokopedia. Yang kedua, untuk masalah logistik atau jasa pengantar barang, kira-kira apa sudah dipersiapkan oleh pihak Tokopedia? Mungkin itu aja dulu Pak Ahmad, Pak Raffi, dan Pak Anton. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Budi. Mungkin bisa langsung dijawab. Mungkin Pak Anton, mungkin silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Budi ya. Jadi yang pertama terkait dengan ada istilah namanya merchant fee ya, merchant fee. Nah, merchant fee ini disepakati di RAT nanti Bapak, tapi sebagai gambaran itu range-nya dari 1 sampai 7%. Ya, tapi itu kesepakatan quorum anggota nanti. Kenapa 1 sampai 7%? Nanti ada segmentasi merchant-nya. Jadi kalau sifatnya yang marginnya tipis kayak sembako dan sebagainya, ya pasti merchant fee-nya akan kecil karena ini kan koperasi ya. Jadi saya pernah menganalogikan kalau kita juga punya varietas unggul padi ya di KPIG. Kalau beras premium di pasaran itu per kilo itu harganya kisaran 10.000 sampai 12 bahkan sampai 13-14.000 begitu ya. Bahkan secara produksi KPIG itu misalnya ongkos produksinya hanya 7.000 per kilo. Kalau nanti RAT sepakat kita hanya ambil keuntungan Rp200, sepakat, setuju misalnya begitu ya, ya sudah bisa dijual dengan harga 7.200, bayangkan ya. Artinya apa? Jadi kalau bentuknya koperasi itu kesepakatan ya, kesepakatan bersama. Jadi tidak ada sepihak ingin mengambil keuntungan begitu ya, karena koperasi kan dimiliki bersama, jadi harus sepakat dulu. Yang penting anggota juga terlayani, terayomi,
dan juga tidak merugikan. Ya, itu yang paling penting. Jangan sampai hanya karena ingin meringankan, akhirnya kita juga akhirnya berdarah-darah semuanya tidak bisa beroperasional secara baik dan benar. Itu juga salah. Artinya bahwa nilai ataupun merchant fee yang diterapkan itu nanti kesepakatan Bapak. Nah, kurang lebih gambarnya saya kasih aja 1-7%. Prinsipnya tidak memberatkan. Jadi kita lebih kecil daripada PPN. Ya, PPN itu kan 11% ya. Seperti itu 1-7%. Nah, 1-7% ini dari beragam kategori merchant tadi, dari yang jualan sembako, jual fashion, baju, dan ada juga jual herbal, kecantikan dan sebagainya. Dan bahkan mungkin jualan kamera dan sebagainya, macam-macam. Itu ada segmentasi merchant fee-nya. Nah, keuntungan dari pengenaan merchant fee yang kita kumpulkan itu yang nanti untuk mendukung ya tadi operasional Tokopedia pastinya ya, ada pasti karena Tokopedia kan butuh SDM ya, butuh resource, ada orang yang bekerja di sana untuk menjaga sistem, menjaga sebagai help desk ya, kemudian ada marketing juga, ada bagian legal juga yang menyelesaikan masalah kalau terjadi dispute transaksi dan sebagainya. Nah, itu kan butuh cost. Nah, nanti pendapatan dari merchant fee yang dikumpulkan dari ribuan merchant tadi itu setelah dipotong beban atau cost tadi, biaya tadi, akan menjadi tadi keuntungan bersih. Nah, keuntungan bersih itu akan ada sebagian yang akan diambil sebagai SAU dan sebagian sisanya akan distorkan sebagai modal koperasi berikutnya, tahun berikutnya, biasanya seperti itu mekanismenya. Nah, keuntungan SAU itu nanti kembali lagi baik ke penjual maupun ke pembeli ya. Tapi ingat Bapak Ibu, semuanya kalau di koperasi itu asasnya keadilan, artinya proporsional. Kalau Bapak Ibu jualannya rajin, pelanggannya banyak, volumenya besar, ya pasti Bapak Ibu kan dapat SAU lebih besar dibanding yang mereka nggak kreatif, nggak jualannya cuman sedikit begitu, ya pasti akan mendapatkan SAU yang tidak sama dengan Bapak yang menjual secara masif ya. Jadi ada aspek keadilan kalau di koperasi, tidak berarti semua pukul rata ya, kasihan dong yang capek masa harus terima dengan yang males-malesan begitu ya, seperti itu. Nah, itu asas di koperasi. Jadi ada merchant fee-nya kisaran 1-7%. Tapi nanti itu merupakan keputusan di RAT Bapak Ibu ya, dan itu bisa berubah, artinya bisa disepakati bersama. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan 3PL, third party logistik. Nah, 3PL ini kita sudah plug-in, bisa bekerja sama karena memang industri 3PL ini sekarang lebih modern ya. Artinya mereka sudah tidak lagi host to host, tapi mereka sudah menggunakan 3PL gateway. Artinya apa? Jadi gini, ada JNE, ada Tiki, ada Si Cepat ya, ada Antar Aja ya, kemudian ada Gosen, ada Grab ya. Itu mereka akan tergabung dalam gateway tadi, sehingga kita hanya berkomunikasi dengan gateway tadi aja. Nah, tinggal nanti kalau pengirimannya dekat dalam kota, misalnya jarak di bawah 10 kilo, ya bisa pakai Grab, bisa pakai Gosen Bapak Ibu. Nanti ada biayanya ya, biayanya itu otomatis akan mengkalkulasi dari jarak, kemudian volume barang dan berat, begitu ya. Itu otomatis, dan rumusnya itu tinggal kita lempar ke API mereka, nanti mereka akan memfeedback atau memberikan respon. Harganya itu akan muncul di dalam Tokopedia. Oh, sekian ongkos kirimnya. Oh, coba kalau saya pakai yang kargo wahana misalnya berapa? Oh, sekian. Persis kayak di Tokopedia, persis kayak di Shopee, sama prinsipnya seperti itu. 3PL-nya sekarang welcome, mereka open ya. Jadi kita satu provider 3PL bisa connect ke semua, wahana, JNE, Tiki, Si Cepat, Antar Aja, dan semua, Gosen, Grab, dan sebagainya. Yang sedang ditunggu-tunggu adalah kita akan menciptakan satu ekosistem 3PL, namanya Nusarite Bapak Ibu, tapi ini sedang masih digodok ya. Kita harus luncurkan Tokopedia dulu, rame dulu Tokopedia, baru Nusarite-nya nanti akan muncul dengan sendirinya. Namanya Nusarite Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti bisa lihat di video YouTube pembukaan peresmian kita di awal, Pak Ahmad Mustafa sudah mengenakan jaket Nusarite-nya dengan helmnya. Itu ada satu ekosistem nanti akan mengikuti yang akan kita bangun sebagai 3PL milik KPIG.